Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 1 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang apa sih itu ekonomi politik neoliberalisme dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Game start. Apatı 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 aha aha. Ekonomi. Bicara tentang ekonomi, tidak terlepas dari uang, kekayaan, homo economicus, dan lainnya. Bicara politik, tidak terbebas dari kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan lainnya. Lalu, bagaimana jika keduanya disatukan? Nyatanya, tindakan politik tidak terbebas dari kepentingan ekonomi. Dan kebijakan ekonomi tidak pula terlepas dari kepentingan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang ekonomi politik neoliberalisme. Jadi ekonomi politik neoliberalisme itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ordoliberalisme dan yang kedua ada neoliberalisme anti negara. Di sini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ada ordoliberalisme. Nah, aliran ini diusung oleh para pakar yang tergabung dalam mazhab Freiburg di Jerman abad ke-20. Mereka ini mengakomodasi kritik-kritik dari masyarakat yang kemudian kedepannya akan dilancarkan oleh para kaum sosialis marxisme seperti itu. Jadi pada awalnya, pada tahun 1928 sampai 1929, para pakar yang tergabung dalam mazhab Freiburg ini mengutarakan satu gagasan ekonomi politik yang beraliran liberalisme. Tapi, mengapa mereka disebut sebagai ordo? Nah, jadi mereka itu disebut sebagai ordo karena mereka itu mengembangkan, menyebarluaskan gagasan mereka dalam jurnal yang bernama Ordo. Jadi mereka itu lebih dikenal sebagai ordo liberalisme. Namun orang-orang dalam ordo liberalisme ini disebut sebagai neoliberalisme juga. Tapi mereka berbeda dengan neoliberalisme anti negara. Perbedaannya di mana? Nah, nanti kita akan bahas setelah itu ya. Jadi kata neo di sini, neoliberalisme kan, neo di sini itu diartikan sebagai pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda dari aliran liberalisme yang abad ke-18 dan yang abad ke-19 seperti itu. Lalu apa konsepnya dari ordo liberalisme ini? Nah, jadi konsepnya ordo liberalisme ini adalah sistem ekonomi pasar sosialis atau sosialis market economy. Jadi konsepnya itu sama aja sebenarnya, pasar bebas. Tapi di sini campur tangan pemerintah itu ada. Nah, di mana campur tangan pemerintahnya? Jadi campur tangan pemerintahnya itu sebagai pembuat regulasi dan kebijakan. Nah, kalau sebagai pembuat regulasi dan kebijakan, berarti sama aja dong kayak yang neoklasik. Nah, enggak, ini tuh berbeda dari neoklasik. Jadi kan kalau neoklasik itu pemerintah itu boleh campur tangan dalam pasar kan, tapi cuma 50%-nya aja gitu loh. Jadi cuma sebagai pembuat kebijakan, regulasi, sebagai wasit seperti itu kan. Tapi kan yang neoklasik ini kan kemudian dikritik lagi kan oleh Keynesian kan. Kan kalau kata Keynesian, enggak loh, pemerintah itu perannya enggak itu aja. Pemerintah itu lebih luas perannya, harus lebih luas, seperti membuat undang-undang dan lain-lain seperti itu kan. Tapi kalau yang ordo liberalisme ini yang kita bahas ini, mereka itu mengatur bahwa pemerintah itu boleh ikut campur dalam pasar, tapi sebagai membuat regulasi. Lalu regulasi seperti apa yang dimaksudkan? Jadi regulasi yang dimaksud adalah regulasi yang mendorong pada kewirausahaan masyarakat kecil. Jadi usaha-usaha masyarakat kecil itu dikembangkan. Karena apa? Karena menurut mereka itu masyarakat kecil itu perlu bahagia, masyarakat kecil itu perlu diberikan keadilan seperti itu. Jadi kalau pendapat mereka itu, kalau yang membuat perubahan pasar, yang membuat perubahan ekonomi itu bukan kapitalis sebenarnya. Jadi perubahan ekonomi itu terjadi karena ada hubungan timbal balik, hubungan dua arah. Jadi nggak satu arah aja begitu. Pada intinya di aliran yang ini, yang ordo liberalisme ini berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan harmonisasi seperti itu. Kemudian yang kedua ada neoliberalisme anti negara. Jadi kalau yang ini tuh kebalikannya dari yang tadi kan. Kan kalau yang tadi pemerintah boleh ikut campur, tapi sebagai pembuat kebijakan kan, regulasi. Nah kalau yang ini itu pemerintah benar-benar nggak boleh ikut campur. Jadi benar-benar
pure anti pemerintah seperti itu. Ini kan sesuai namanya kan. Nah, kalau isme di sini kan neoliberalisme. Kata isme di sini itu diartikan sebagai pengurangan terhadap campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah itu perannya dikurangkan seperti itu. Kalau menurut mereka pemerintah itu, negara dan masyarakat itu cuma sebagai akumulasi kekayaan oleh partikelir. Nah, aliran ini tuh diusung oleh para kaum dari The Monk of Tolerant Society. Nah, di kaum The Monk Tolerant Society ini, salah satu tokohnya yang kita kenal itu adalah F.A. Hayek atau Friedrich August Hayek. Jadi beliau itu satu tokoh yang disebut sebagai penggeraknya liberalisme gitu, sebagai motornya liberalisme seperti itu. Beliau juga disebut sebagai Adam Smith kedua ya, jadi karena beliau itu tokoh liberalisme kedua setelah Adam Smith seperti itu. Jadi kalau menurut yang kaum The Monk of Tolerant Society ini, mereka itu beranggapan bahwa yang tadi negara sama masyarakat itu cuma sebagai akumulasi kekayaan seperti itu. Jadi di sini sesuai namanya anti negara. Jadi di sini peran pemerintah benar-benar dihilangkan, peran pemerintah dihapuskan dan digantikan oleh sektor swasta seperti itu. Jadi nanti kedepannya ada yang namanya privatisasi, ada pengurangan subsidi pemerintah, pengurangan bantuan pemerintah dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Aulia Salsabila. Sebelumnya, karena judul kelompok kami adalah Ekonomi Politik Neoliberalisme, maka izinkan saya untuk memperkenalkan tokoh-tokoh neoliberalisme. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang neoliberalisme. Neoliberalisme adalah aliran ekonomi politik yang menekankan pentingnya pasar bebas dan minimnya campur tangan negara dalam perekonomian. Tokoh-tokohnya itu seperti Friedrich Hayek, Milton Friedman, Gary Becker, dan George Stigler, yang banyak berasal dari Universitas Chicago. Hayek dianggap sebagai tokoh sentral yang terkenal melalui karya-karyanya, seperti The Road to Serfdom 1944, yang menggarisbawahi bahwasanya pentingnya kebebasan individu dalam pasar bebas sebagai kunci kemajuan. Kelompok neoliberalisme ini terbentuk mulai pada tahun 1947 lewat The Monk Tolerant Society. Milton Friedman, yang juga tokoh terkemuka dalam Kapitalisme dan Freedom 1962, menyatakan bahwasanya tanggung jawab utama bisnis adalah menghasilkan laba tanpa tanggung jawab sosial tradisional yang diusung oleh liberal klasik. Sekian untuk memperkenalkan tokoh-tokoh neoliberalisme. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerakan anti negara. Materi selanjutnya adalah gerakan anti negara. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya neoliberalisme merupakan aliran ekonomi yang menekankan kebebasan pasar dan menentang peran pemerintah yang berlebihan dalam ekonomi. Berbeda dengan teori ekonomi Keynesian dan negara sosial atau komunis, tokoh utamanya seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman berpendapat bahwasanya interferensi pemerintah membatasi kebebasan individu dan inovasi. Dalam neoliberalisme, pasar bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi menjadi landasan bagi seluruh relasi sosial. Manusia dianggap sebagai homo economicus, yaitu makhluk ekonomi yang bertindak untuk keuntungan pribadinya sendiri. Semua hubungan termasuk keluarga, persahabatan, politik dipandang sebagai transaksi ekonomi. Pasar menjadi tolak ukur suatu keberhasilan, sehingga kebijakan publik harus mendukung mekanisme pasar. Sekian materi yang sudah saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Meta Manasari. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan spirit kapitalisme. Perkembangan spirit kapitalisme pada abad pencerahan dan inovasi industri. Kapitalisme dimulai pada abad ke-18 di Eropa, terutama di Inggris. Inovasi seperti mesin uap dan alat pengintalan meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Perkembangan spirit kapitalisme pada mekanisme pasar bebas. Menurut pandangan liberal klasik Adam Smith, ekonomi berkembang jika pasar bebas bekerja sesuai kepentingan pelaku ekonomi. Persaingan sehat dalam pasar menciptakan keseimbangan dan efisiensi optimal. Ekspansi kapitalisme global, dampak revolusi industri.
Kapitalisme menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia Pasifik. Berkembang pesat di negara bekas jajahan Inggris seperti Australia, Kanada, dan Singapura. Ekspansi kapitalisme global, intervensi negara minim. Fokus kapitalisme adalah pada kebebasan pasar dengan sedikit campur tangan pemerintah. Keynesianisme dan negara kesejahteraan 1930-1970. Keynesianisme 1930-an, depresi besar mendorong peran negara dalam ekonomi untuk meningkatkan permintaan agregat. Kebijakan kesejahteraan 1950-1970, Inggris meningkatkan anggaran kesejahteraan 20% GDP pada tahun 1970-an. Amerika Serikat mulai menyediakan layanan kesejahteraan pada era Kennedy dan Johnson, termasuk peran melawan kemiskinan. Selanjutnya, materi tentang pengurangan tanggung jawab sosial pemerintah. Reformasi Thatcher dan Reagan 1980-an, krisis ekonomi memicu pengurangan peran pemerintah dalam program kesejahteraan. Pemerintah hanya menciptakan kerangka kerja ekonomi, tidak menjamin kesejahteraan umum. Neoliberalisme pemerintah sebagai penjaga malam. Tugas utama pemerintah adalah menjaga keamanan dan stabilitas dengan sedikit intervensi sosial. Pengandalian warga dilakukan tanpa tanggung jawab kesejahteraan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, privatisasi. Dampak kedua dari neoliberalisme adalah mendorong privatisasi BUMN, badan usaha milik negara, sebagai bagian dari deregulasi dan debirokratisasi. Meskipun privatisasi dapat meningkatkan efisien, tidak ada jaminan bahwa perusahaan swasta akan menjaga kepentingan umum. Dengan privatisasi, sektor-sektor penting yang seharusnya dikelola oleh pemerintah bisa terabaikan, sehingga negara menyerahkan kendali kepada mekanisme pasar dan pemilik modal besar. Privatisasi dapat memberikan keuntungan pada awalnya, terutama untuk BUMN yang kurang efisien. Namun, setelah beralih ke swasta, ada resiko bahwa kepentingan umum tidak lagi diutamakan. Di banyak negara, BUMN sering disalahgunakan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi. Meskipun ada juga BUMN yang dikelola dengan baik, BUMN yang efektif dan berkontribusi pada kesejahteraan publik seharusnya tidak perlu diprivatisasi. Selanjutnya, semakin berkurangnya program-program sosial. Dampak ketiga dari neoliberalisme adalah penghapusan program bantuan pemerintah dan pengurangan program kesejahteraan yang dianggap sering menyebabkan efisiensi dan ketergantungan. Kritikan terhadap program kesejahteraan tidak sepenuhnya salah, karena ketergantungan dapat melemahkan etos kerja dan pencapaian hasil yang optimal dalam pertumbuhan ekonomi. Meskipun neoliberalisme menginginkan peran negara diminimalkan dalam era globalisasi ini, peran pemerintah sebagai regulator dan penyeimbang justru semakin penting. Regulasi yang jelas diperlukan agar ekonomi berfungsi dengan baik, dan tuntutan untuk pemerintah yang bersih dan jujur semakin meningkat. Citra pemerintah yang kuat dan efektif diukur berdasarkan kredibilitas dan kewibawaan dalam menegakkan hukum, memberantas korupsi, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk ekonomi dan bisnis. Saya akan menjelaskan tentang konsekuensi ajaran neoliberalisme. Neoliberalisme ini bertujuan mengurangi peranan negara dalam ekonomi dan menggantikannya dengan mekanisme pasar sebagai tolak ukur untuk menuju keberhasilan. Yang pertama itu ada deregulasi dan juga debirokratisasi, yang dimana peran pemerintah dalam ekonomi yang menggantikan yang dipromosikan oleh lembaga seperti IMF dan juga Bank Dunia. Yang kedua itu juga ada privatisasi BUMN, yang dimana neoliberalisme mendorong privatisasi untuk efisiensi. Meskipun tidak menjamin kepentingan umum, beberapa BUMN yang bekinerja dengan baik dan menyangkut kesejahteraan publik sebaiknya tidak diprivatisasi karena berpotensi dengan masyarakat luas, teman-teman. Nah, yang ketiga itu juga ada pengurangan program pajak dan sosial. Nah, neoliberalisme ini juga bisa mengurangi program kesejahteraan yang dianggap menimbulkan ketergantungan dan juga intervensi
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang konsekuensi ajaran neoliberalisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di sebelumnya tentang konsekuensi ajaran neoliberalisme. Nah, di sini saya akan menggambarkan kenapa sih berkurangnya peran pemerintah dalam ekonomi politik neoliberalisme. Nah, dan dari beberapa yang saya gambarkan, saya akan menggambarkan dari beberapa kasus. Yang pertama itu kasus pada tahun 98 lalu. Mungkin teman-teman bisa ketahui tentang kasus pada tahun 98 lalu, di mana pada Orde Baru, pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan neoliberalisme termasuk deregulasi pasar, keuangan, dan perdagangan, serta liberalisasi sektor industri. Kebijakan-kebijakan ini lebih mengutamakan kepentingan swasta dan membuka pasar untuk investasi asing. Mungkin itu aja ya kasus yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Privatisasi, dampak kedua dari neoliberalisme adalah mendorong privatisasi BUMN sebagai bagian dari regulasi dan birokratisasi. Meskipun privatisasi dapat meningkatkan efisiensi, tidak ada jaminan bahwa perusahaan swasta akan menjaga kepentingan umum. Dengan privatisasi, sektor-sektor penting yang seharusnya dikelola oleh pemerintah bisa terabaikan, sehingga negara menyerahkan kendali kepada mekanisme pasar dan pemilik modal besar. Selanjutnya, privatisasi dapat memberikan keuntungan pada awalnya, terutama untuk BUMN yang kurang efisien. Namun setelah beralih ke swasta, ada resiko bahwa kepentingan umum tidak lagi diutamakan. Di banyak negara, BUMN sering disalahgunakan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi. Meskipun ada juga BUMN yang dikelola dengan baik, BUMN yang efektif dan berkontribusi pada kesejahteraan publik seharusnya tidak perlu diprivatisasi. Sekian dari